Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nuryanti dari kelas C pagi semester 3. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran analisis semantik bentuk dan istilah bahasa daerah Ketapang. Baik, kita ke pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari presentasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Terus kita lanjut ke semantik menurut para ahli. Menurut Charles Ward mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Baik, kita lanjut ke menurut Lerher 19741, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lerher, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Baik, kita lanjut ke kalkulator. Dalam bab 1979.2.195, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Baik, kita lanjut ke bentuk istilah kesambat. Makna leksikal dari bentuk istilah kesambat yaitu sakit kepala dan muntah. Makna pragmatisnya yaitu kepercayaan tentang adanya roh keluarga yang menegur tingkah laku atau perbuatan kita yang tidak ia roh atau yang tidak ia roh sukai, yang mengakibatkan kita mendadak sakit kepala dan muntah. Pengobatannya pun tradisional, yaitu dengan sirih, kapur, dibaca dan diolesi ke telapak tangan kiri dan telapak kaki kiri, jidat, punggung. Orang yang mengobatinya pun orang tentu saja, jadi hanya orang yang tahu dengan bacaan dari kesambat itu. Baik, kita lanjut ke bentuk istilah Belamin. Makna leksikal dari bentuk istilah Belamin yaitu ritual khusus keturunan raja sebelum menikah. Makna pragmatisnya yaitu kepercayaan tentang adat, ritual setiap keturunannya saat mau menggelarkan pernikahan. Keturunannya tidak boleh keluar kamar, mandi di kamar, makan di kamar, tidak boleh berbicara kepada siapapun selama ritual itu berlangsung. Lalu memakai selendang kuning, tidak boleh melihat cahaya matahari selain lilin yang telah disediakan. Ritual ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Jika keturunannya tidak melakukan adat ini sebelum menikah, dipercaya keturunannya akan mendapatkan musibah atau menjadi gila seumur hidup. Jadi tidak ada obatnya untuk penyakit orang yang misalnya keturunannya tidak melakukan belamin. Baik, kita ke bentuk istilah robok-robok. Makna leksikal dari bentuk istilah robok-robok yaitu mandi ramai-ramai di sungai akhir bulan Safar. Mungkin istilah robok-robok tidak hanya di Ketapang saja, mungkin daerah Pontianak dan sekitarnya sudah
tidak asing lagi dengan istilah robo-robo. Makna pragmatisnya yaitu kepercayaan ini tentang menghalang musibah bala di kampung. Diadakan setahun sekali setiap akhir bulan Safar hari Rabu pagi. Semua orang mandi di sungai dan setelah mandi berdoa bersama-sama dan memakan ketupat dan lemang. Baik, kita ke bentuk istilah dampe selendang. Mana leksikal yaitu sakit gatal-gatal bernanah di bagian pundak dan berbentuk selendang. Makna pragmatisnya yaitu penyakit yang disebabkan seseorang tidak tahu atau tidak sengaja melewati tempat spiritual yang ada di hutan. Penyakit ini berbahaya ya, jadi dia itu bisa menyebabkan kematian jika gatal-gatal itu sudah berbentuk selendang. Pengobatannya hanya bisa dilakukan seseorang yatim piatu. Tidak ada bacaan, tetapi hanya menggigit lalu menyembur singkong ke bagian tubuh yang terkena gatal-gatal tersebut. Jadi hanya seorang yatim piatu saja yang bisa mengobatinya. Baik, kita lanjut ke bentuk istilah gerumut. Makna leksikal dari gerumut yaitu sakit gatal-gatal bintik-bintik di seluruh tubuh. Jadi maksudnya gatal-gatal itu dari kepala, telapak tangan dan kaki kanan seluruh tubuh kita terkena gerumut. Makna pragmatisnya dari istilah gerumut yaitu penyakit ini disebabkan demam panas tinggi yang berlebihan sehingga tubuh menjadi kemerahan dan mengeluarkan gatal-gatal dan bintik-bintik. Obatnya hanya meminum air kelapa muda yang sudah dibaca oleh orang tertentu saja. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.